Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman. Di video kali ini aku akan sharing ke kalian dan cerita pengalaman aku kemarin ketika mengurus berkas-berkas lapor diri PPG Prajabatan. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 ini. Oke, setelah nanti teman-teman dinyatakan lolos dalam seleksi PPG Prajabatan, nanti teman-teman akan diploting ke LPTK yang sudah teman-teman pilih. Biasanya untuk penentuan LPTK ini, kalau aku dulu itu setelah melakukan tes wawancara, jadi beberapa minggu atau beberapa hari setelah melakukan tes wawancara, nanti ada pop-up baru di akun SIM PKB masing-masing, yang mana pop-up baru itu nanti teman-teman diminta untuk mengisi LPTK yang akan teman-teman tempati untuk perkuliahan PPG selama 1 tahun. Jadi di situ nanti teman-teman diminta untuk memilih 2 LPTK. Usahakan 2 LPTK ini harus berbeda ya teman-teman. Jadi antara LPTK 1 dan 2 ini harus berbeda. Ini untuk mengantisipasi jika nanti teman-teman tidak diterima di LPTK yang pertama, maka teman-teman nanti bisa dimasukkan ke LPTK yang kedua sesuai dengan pilihan teman-teman gitu. Tapi kalau aku kemarin alhamdulillah aku langsung diterima di LPTK pertama sesuai dengan pilihanku. Setelah teman-teman nanti dinyatakan lolos dalam seleksi PPG Prajabatan dan sudah mendapatkan LPTK masing-masing, di situ nanti untuk tahap selanjutnya teman-teman akan melakukan proses lapor diri di LPTK masing-masing. Nah, untuk proses lapor diri ke LPTK masing-masing, ini biasanya untuk mekanismenya itu sesuai dengan LPTK teman-teman. Kalau aku kemarin untuk teknisnya, untuk lapor diri, itu aku langsung datang ke kampus dengan menyerahkan berkas-berkas yang sudah ditentukan. Nah, untuk berkas-berkas yang sudah ditentukan, itu sesuai dengan dari pusat ya. Jadi ada 4 berkas. Yang pertama itu berkas keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua itu surat keterangan bebas nafsa. Yang ketiga itu surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK. Dan yang keempat itu ada fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas ini sudah ada di akun SIM PKB masing-masing, tinggal di-download dan diedit saja, kemudian ditandatangani bermaterai gitu. Nah, untuk ketiga berkas ini aku akan cerita pengalaman aku ketika mengurus 3 berkas ini kemarin. Jadi, untuk yang pertama, untuk berkas SKCK ini kemarin aku itu mengurus di Polda ya teman-teman. Jadi karena aku memang belum pernah mengurus SKCK sebelumnya, jadi aku langsung mengurus ke Polda karena harus membuat password sidik jari juga. Pembuatannya tidak terlalu lama, tapi hanya saja waktu itu aku mengantri dan menunggu petugasnya gitu. Jadi itu yang membuat lama. Jadi aku mengurus SKCK itu sekitar 2 jam dan untuk biayanya itu 35.000. Masih bisa dijangkau ya. Nah, untuk yang kedua itu ada syarat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian juga bebas nafsa. Nah, kemarin aku itu mengurus di RSUD Kota Sampang. RSUD Kota Sampang itu untuk 3 berkas ini biayanya 491.000 begitu. Untuk rinciannya aku sudah lupa. Intinya untuk 3 berkas ini, 3 surat keterangan ini itu aku habis 491.000. Hampir 500.000 ya teman-teman. Nah, di situ untuk teknisnya nanti teman-teman tinggal langsung saja ke rumah sakit untuk melakukan medical check up. Kemarin aku untuk tes jasmani itu biasa saja ya, medical check up seperti biasa. Jadi hanya ditimbang, diukur tinggi badan, tekanan darah dan lain sebagainya. Nah, yang lama prosesnya itu di tes kesehatan rohani atau jiwa. Jadi untuk tes rohani ini aku lumayan membutuhkan waktu yang lama karena kemarin aku berangkat jam 6, pulang jam 3 sore ya teman-teman. Jadi hampir 1 hari untuk mengurus berkas-berkas itu ya, dari mulai SKCK dan ketiga berkas lainnya itu. Nah, tapi yang lama ini diproses tes kesehatan rohani. Nah, di tes kesehatan rohani ini
membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama kemarin, langkah pertama itu aku mengerjakan 567 soal kurang lebih. Kemudian setelah itu aku melakukan tes psikologis. Jadi ada pemandunya juga di situ, kurang lebih 60 soal, yang mana di setiap soal itu ada waktu pengerjaannya. Kemudian setelah itu aku juga melakukan tes wawancara dengan dokter psikiaternya. Di situ ya seperti biasa diwawancarai, ditanya tentang pola tidur atau gangguan akhir-akhir ini bagaimana gitu. Nah, di situ memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjawab soal tersebut. Dan menunggu hasilnya pun begitu lama. Jadi kurang lebih untuk menunggu hasilnya itu sekitar 2 jaman ya teman-teman. Karena aku menyelesaikan semua tes itu di jam 1, kemudian menunggu sampai jam 3 baru keluar gitu. Jadi ya mengurus berkas-berkas lapor diri ini membutuhkan effort yang sangat banyak ya. Baik itu materi, waktu, tenaga. Karena aku kemarin berangkat dari rumah jam 6, pulangnya sore jam 3. Dan budgetnya pun tidak sedikit gitu teman-teman. Jadi kurang lebih ya 600.000 dengan transportasi dan konsumsinya. Nah, saran dari aku, teman-teman bisa mencari info-info terkait medical check up yang murah meriah. Kalau teman-teman gabung di grup PPG, sharing PPG, di situ biasanya teman-teman akan menge-share info-info terkait medical check up di daerah masing-masing begitu. Kemarin aku lihat di grup itu ada yang sampai 600-700 ribu, kemudian juga ada yang ada di bawah aku, ada yang 300 ribu gitu. Tapi kan itu di lain daerah gitu, jadi tidak dapat dijangkau gitu. Meskipun lebih murah tapi jauh dari rumah, itu kan juga akan membutuhkan budget lagi begitu. Jadi teman-teman bisa cari informasi-informasi terkait medical check up yang bisa dijangkau dan dengan harga yang lebih murah. Untuk selanjutnya, teknis lapor diri ke LPTK. Kalau teknis lapor diri itu tergantung LPTK masing-masing, tapi kalau dari LPTK kemarin itu langsung ya secara offline di LPTK tersebut dengan membawa berkas aslinya. Jadi bukan fotokopi atau scanan, intinya berkas asli yang disetorkan begitu. Jadi antisipasi teman-teman sebelum menyetorkan ke LPTK sebaiknya di-scan terlebih dahulu buat arsip ya. Siapa tahu dibutuhkan lagi atau bagaimana. Selain melakukan lapor diri secara langsung di LPTK yang dituju, biasanya nanti juga teman-teman diminta untuk mengisi Google Form. Tapi itu ya tergantung dari LPTK masing-masing ya. Ini aku hanya menceritakan pengalaman aku kemarin begitu. Oke, mungkin hanya itu cerita pengalaman aku ketika kemarin mengurus berkas-berkas persyaratan lapor diri ke LPTK. Sekali lagi aku mau mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi PPG Prajabatan ya, setelah melakukan rangkaian seleksi mulai dari tes administrasi, substantif, dan wawancara, dan akhirnya teman-teman sekarang dinyatakan lolos. Selamat bergabung bersama kami. Semoga dimudahkan segalanya. Dan buat teman-teman yang masih belum dinyatakan lolos, jangan berkecil hati, jangan menyerah, masih ada kesempatan di lain waktu. Dan ini aku hanya sedikit cerita. Ini suara aku agak berbeda ya teman-teman, karena memang 1 minggu setelah melakukan perkuliahan PPG aku sempat down kemarin, jadi agak kurang sehat gitu. Mungkin ya karena adaptasi lingkungan lagi, kemudian juga banyak pikiran mungkin ya. Jadi saran dari aku, teman-teman siapkan mental, siapkan fisik kalian. Intinya dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk menghadapi perkuliahan PPG Prajabatan. Selamat berjuang, semoga kita bisa menjadi pendidik yang berkualitas dan profesional untuk mencerdaskan generasi bangsa. Salam satu profesi. Semoga video ini bermanfaat and see you next video.